Halo, selamat malam semuanya. Wah, udah banyak nih yang gabung. Jesra, malam Fatih, malam Armada. Oke, wah. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Ada De. Siapa yang belum datang ya? Oke, Adis, Erwan, Ahad. Oh, masih lumayan banyak ya yang belum banyak yang belum datang. Oke, malam Mateo. Halo Mateo. Selamat malam, Mister. Ayo, selamat malam. Oke, Jesra udah masuk. Fahad, Fatih, Armada. Oke. Kita tunggu teman-temannya yang lain dulu ya. Sambil nunggu teman-temannya yang lain, ada yang mau ditanyain nggak? Jesra, ada yang mau ditanyain? Fahad? Oke, gimana Fahad? Apa nih yang mau ditanyain Fahad? Itu yang lesson 4 deh. Yang lesson 4 bintang Lesson 4, bintang. Lesson 4 yang nomor berapa? Nomor 10, nomor 11? bintang 5. Lesson 2. Lesson Bentar. bentar. Modulnya dulu. Modul pertama kan ya. Habis itu lesson 2. Apa lesson 4? Lesson 2 yang 4. Oke, lesson 2 yang nomor 4. Nah, oke, terus bintang 5. yang bintang 5. Coba Fahad buka course-nya yang bintang 5. Jadi nanti biar terlihat semua. Bintang 5. Jadi Mister tahu nih Fahad sampai mana. Oke, bintang 5 yang nomor 2. Coba. Oke, good. Nah, ini ada pertanyaan dari Fahad ya, teman-teman ya. Adik-adik semua ya, kita coba lihat bareng-bareng. Kita screenshot dulu. Oke, udah muncul? Oh, sebentar. Munculnya screencast-nya Mister ya? Gini. Gimana? Sudah terlihat semuanya? Adis, Jesra, semuanya terlihat nggak screen share-nya Fahad sekarang? Nggak terlihat ya? Mister ganti deh, biar Mister aja yang screen cast. Oke. Oke ya. Nah, ini sekarang kita mau cari pola ya. Oke, sekarang terlihat ya semuanya ya screencast-nya ya. Coba masuk ke online lesson. Nah, kita mau melihat Fahad ini ada pertanyaan di bagian bintang ke-5. Coba ini di play dulu polanya gimana yang udah Fahad temukan. Kamu ujungnya di jeruk. Aku bilang PS. Kan jeruk gitu lah. Buatin. Gimana sih? Gimana ya? Oke. Nah, itu berarti untuk yang pola majunya udah aman ya. Saat dia belok. Oke. Mau ditaruh mana? Buatin. 2 kali lah. Ya. Buatin. Oke. Sebentar, Mister mau tanya dulu. Untuk yang membentuk persegi itu kan ada greenhouse ada 4 ya. Bentuknya kan kayak persegi. Betul? Nah, polanya Fatih sebenarnya maunya geraknya gimana sih? Dia akan berputar
berputar gitu kan ya? Betul nggak kalau Mister lihat dari yang udah dibuat sama Fahad? Betul? Iya, betul. Nah, oke. Betul. Jadi kalau mau dibuat berputar, ingat pola yang harus kita repeat adalah pola yang sama. Itu yang pertama kuncinya. Yang kedua, pola itu harus kembali ke posisi yang sama pada saat terakhir dilakukan oleh si robot. Jadi, coba repeat 3 kalinya dilepas dulu, biar nanti terlihat teman-temannya. Dilepas dulu ke bawah. Oke. Oh bukan, move forwardnya juga nggak apa-apa, taruh dilepas juga. Move forwardnya itu dilepas dulu semuanya. Oke, coba di play. Jadi biar nanti kelihatan. Di play. Enggak. Oke, greenhouse-nya sama turn left-nya jangan dipasang dulu. Fahad, cuman sampai turn right aja. Turn right aja dipasang turn right-nya. Oke, go, coba di play. Nah, oke ya. Dari sini paham ya. Sekarang kita punya misi untuk membuat pola. Jadi pada saat robotnya ada di sini, jadi kita harus buat pola yang dia bisa muter. Jadi kalau mau muter berarti kan harusnya dia ke sini. Kalau dia ya harusnya ya, dia berputar ke sini. Nah, cuman kalau kita masuk ke dalam sini dulu, putaran yang ada di sini ketika di repeat akan kembali ke atas kalau dia belok kiri. Betul? Maka kita harus buat ini posisinya sesuai dengan putaran beloknya. Jadi kita buat move forward dulu 2 kali ke sini. Kalau mau dibuat putar ke kiri. Jadi dia nanti akan membuat greenhouse-nya akan berputar. 1 greenhouse, 2, 3, 4. Jadi di bagian awalnya ini setelah turn right kita buat move forward dulu. Habis turn right move forward. Setelah turn right move forward. Coba setelah turn right move forward. Oh ya udah, oke. Move forwardnya 2 kali ya. Jadi dari right yang pertama di bawah turn right ada move forward dulu. Buat kita. Nah, good. Jadi nanti posisi robotnya ada di sini. Kebayang ya semua ya. Setelah itu buat greenhouse. Setelah udah ada di sini. Jadi buat greenhouse-nya. Greenhouse-nya ada di atas dulu. Oke, tapi pakai repeat. Yang di dalamnya repeat. Fahad. Oke, greenhouse-nya ditaruh di dalamnya repeat. Greenhouse-nya. Yes, di bawahnya. Oke. Greenhouse-nya taruh dalam. Oke. Setelah itu belok ke kiri. Untuk membuat greenhouse yang ada di sebelah kirinya. Kemudian move forward. Ditaruh di bawahnya. Oke. Nah, kebayang ya dari sini dia akan maju, kemudian buat lagi maju, belok kiri lagi maju dan terakhir di bagian sebelah sini. Coba dirun. Ini runnya dibuat 4 kali ya. Oke, 4 kali. Move forwardnya sorry ini tadi di atas Fahad, jangan di bawah. Move forwardnya yang di dalam repeat. Yes, taruh di paling atas. Ya, karena kan 2 kali ya tadi ya. Lupa Mister. Oke, coba dirun. Bisa. Oke. Jadi tadi kenapa kok Mister buat 2 move forward? Paham ya? Supaya polanya sama seperti yang di awal dan di akhir. Oke? Dapat Fahad? Dapat. Oke, good, nice. Teman-teman yang lain semoga dapat ya. Untuk yang bintangnya kelima tadi. Oke. Sekarang coba Mister cek dulu yang lainnya. Kalau sudah datang. Fahad, Agis, Cesar, Hati, Armada, sama Matthew. Oke, kita tunggu ada Erlan sama Javier sebentar. Sama Javier belum datang.
Oke, ada yang lain mau tanyakan lagi? Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Sambil kita nunggu 2 lagi. Kita tunggu sampai 7.10 ya. 1 menit lagi. Kalau nggak ada kita coba mulai. Tadi siapa tadi ya yang izin untuk 7.15 ya? Oh, Javier nanti 97.15 masuknya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Kalau nanti belum ada yang gabung, kita lanjutkan aja ke materi atau lesson kita yang selanjutnya ya. Oke, Mister mau izin share screen dulu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk adik-adik semuanya? Yang materi kemarin selain Fahad tadi, ada yang mau ditanyakan? Oke, Erlan. Selamat malam, Erlan. Oke, lesson 2 level 5 bintang 1. Oke, kita coba bahas yang di pertanyaan Jesra dulu ya. Sebentar, lesson 2 level 5 bintang 1. Mister cari dulu. Lesson 5 bintang 2. Lesson 5. Kok lesson 5? Lesson 2 level 5. Lesson 2 level 5 bintang 1. Oke. Bintang 1 dan 2. Coba kita cek. Oke, pakai automatic check ya. Oke, kita coba bahas dulu yang bintang 1 dulu ya. Oke, Mister mau buka dulu yang bintang 1. Kalau yang punya Mister itu berarti lesson 2. Nomor 5 bintang 1. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. Ini. Oke, kita tunggu sambil nunggu teman-temannya yang lain ya. Kurang 1 lagi. Sekalian kita tunggu, kita bahas dulu, kita belajar dulu yang kemarin-kemarin ya. Ini ada pertanyaan dari Jesra. Nah, Mister mau share ini. Sudah kelihatan ya? Bintang 1. Oke. Share screen Mister udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah. Sudah. Oke, sip. Nah, sekarang Mister mau coba bahas terkait dengan bintang 1-nya nih ya. Nah, sekali lagi, kalau kita ketemu yang namanya automatic check, selalu cek seluruh yang ada di sini ya. Ketentuannya seperti apa. Nah, kita coba mainkan dulu ya. Ininya programnya, bendera hijaunya kita klik. Kucing super. Saya kucing super. Oke, setelah dia ngomong, kita lihat ya. Setelah dia ngomong, dia membesar. Habis itu selesai, nggak ada lagi ya. Udah stop nih. Ya, oke. Sekarang kita cek. Dengan mulus ubah ukuran sprite menggunakan. Nah, ini ketentuan ini harus diikuti ya, adik-adik ya.
Jadi kita pakai yang event. Kontrol ya. Ulangi ya. Repeat, kemudian ubah ukuran. Jadi masuk ke palet looks. Ubah ukuran itu change. Mana change? Nih, change size by 10. Ulanginya 10 dan change size-nya itu 10. Wajib sama. Nggak boleh beda. Ya, wajib karena ini pakai automatic check. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengatur ukuran di awal script. Nah, ini berarti inisiasi ya. Ingat yang kemarin Mister bilang, ketika kita ketemu inisiasi, berarti kita itu secara nggak langsung si soal ini minta untuk menggunakan event bendera hijau. Ya, karena inisiasi di awal. Oke. Kemudian masukkan ke dalam komen ini, atur ukuran 100%. Masuk ke looks lagi. Kemudian set size. Kalau atur ukuran itu set size. Kalau yang di bagian sebelumnya ini ubah ukuran itu change size. Kalau yang pakai bahasa Inggris ya, yang untuk bahasa di bagian scratch-nya, oke, Mister balik lagi ke sini, atur ukuran. Set size 100%. Kemudian kucing berbicara. Nah, ini nanti urutan dari programnya. Kita ambil dulu, bahannya kita ambil dulu. Supaya nanti nggak ada yang tertinggal. Oke, sekarang dari seluruh bahan ini, gimana caranya nanti biar si kucing super ini sesuai dengan apa yang dicontohkan di soal. Kita lihat, klik bendera hijau, inisiasi 100, kemudian dia ngomong ya. Terlihat ya di sini? Tuh, inisiasi 100 dia ngomong, saya kucing super. Berarti say ini ada di sini. Setelah inisiasi awal. Atau setelah katanya di sini adalah mengatur ukuran. Pengaturan awalnya ya. Setelah di sini baru kita tambahkan say sesuatu. Apa tadi? Saya kucing super ya tadi ya. Oke, saya kucing super. Kita ketik di sini. Saya kucing super. Oke, good. Setelah itu di sini terlihat ada pembesaran di bagian badan si kucing ya. Nah, besarinnya pakai apa? Ini sudah ada di ketentuan di bagian yang pertama. Dengan mulus ubah ukuran sprite. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya positif. Berarti dia membesar. Kalau dia mau pengen mengecil dikasih tanda apa? Negatif ya, jangan lupa. Positif itu untuk membesar. Kalau dia dikasih negatif berarti nilainya itu nanti akan membuat ukurannya jadi kecil. Setelah itu kita pasang di sini. Set. Nah. Oke, untuk ketentuan seharusnya udah oke. Kemudian kita lihat ini tipsnya. Siapa tahu dapat mempermudah kita. Oh, ini tipsnya. Ini kalau kita ingin melihat ukuran sprite-nya. Jadi ada di sini ya. Size ini adalah ukurannya si sprite. Kalau ini kita ganti 200, ya dia akan membesar. Kalau kita ganti jadi 90 misalnya, dia akan mengecil. Jadi semuanya ada di sini ya. Kalau kita mau melihat size-nya, kemudian kalau ini bila tidak sengaja menghapus script. Oke. Ini misalnya kayak gini ya, Mister contohin. Say hello misalnya Mister taruh sini, Mister dipasang di sini. Kemudian Mister hapus nih ke delete. Nah, Mister pencet kontrol ditahan ya, CTRL-nya ditahan, kemudian pencet Z. Dia akan balik lagi. Itu maksudnya ya, undo, semacam undo. Nah, gitu ya. Ini hanya tips dan trik kalau teman-teman atau adik-adik semuanya tiba-tiba melakukan kesalahan. Sekarang kita coba dulu. Pakai bendera hijau. Saya kucing super. Nah, membesar. Kalau dari tampilan mirip ya, udah ya. Lihat di sini. Saya kucing supernya dari tampilan. Tuh, udah mirip ya. Sekarang kita coba cek. Bener nggak? Kita lihat. Nah, jadi wajib seluruh automatic check-nya yang ada di sini, bahan-bahannya ini dipakai dan tidak boleh dimodifikasi. Itu kuncinya. Kalau itu dimodifikasi nggak bakalan bisa masuk ke dalam next stage-nya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham semua ya? Oke, good. Kalau paham, alhamdulillah. Nah, sekarang coba cek dulu teman satu lagi yang belum masuk siapa. Oh, Javier. Tunggu dan satu lagi. Nah, terus ini tadi ada satu lagi yang bintang 2. Nah, kita lanjut dulu yang bintang 2. Bintang 2. Mana bintang 2-nya? Ini dia bintang 2. Oke. Bintang 2
Wah, udah ada nih kode di sini. Bintang berkedip nih. Ini jangan diapa-apain ya. Kalau udah ada kode di sini, berarti ini pasti nanti akan dipakai. Hati-hati, jangan dihapus, jangan diapa-apain. Nah, ini ketentuannya. Lihat, ada automatic check lagi ya. Kita cek. Oh, dia besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Lihat. Tidak berhenti-berhenti. Berarti dia pakai forever loop atau infinite loop ya. Ini nggak ditentukan nih berapa kalinya. Soalnya nih nggak berhenti-berhenti nih, stopnya masih hidup terus nih. Oke, sekarang kita lihat dulu soalnya. Bintang menyusut perlahan dan bertambah besar. Dan bintang melakukan itu secara, tuh benar kan kata Mister? Terus menerus. Artinya kita kontrolnya pakai forever. Yang ini ya, bukan yang ini. Karena kalau ini ada batasan angkanya ini. Nggak sesuai sama tulisan soal di sini. Ya. Oke. Kita keluarkan dulu bahannya, forevernya. Masukkan dulu di sini. Set. Tapi jangan diapa-apain dulu. Kita keluarkan. Sudah? Kalau itu kita lihat di automatic checknya. Ukuran awal, ingat ada kata awal, ada kata inisiasi, ada kata penempatan awal, ada apa lagi ya? Gambar awal dan sebagainya yang mengandung unsur awal, unsur inisiasi itu merupakan proses untuk kita membuat si karakternya itu pada posisi awalnya seperti apa. Dan ingat saat kita membuat seperti itu kita butuh event ini. Karena inilah yang menjadi trigger atau pemicu si program itu diinisiasi di awal ya. Oke, kita pasang dulu di sini, atur ukuran 100. Oke, atur ukuran berarti set size. Ya. Di bagian awal udah oke. Kemudian mengubah ukuran, memperbesar. Oh, mengubah ukuran ini 5. Oh, berarti ini mungkin temennya nih nanti ini dipakai buat mengecilkan. Karena lihat ya, Mister besarin, angkanya minus 5 nih. Ini memperbesar 5, seperti yang Mister sampaikan tadi di awal. Kalau nilai positif berarti dia membesar. Kita pasang dulu, kita taruh dulu di sini. Jangan dia pasang-pasang kemana-mana dulu. Kita siapkan bahannya, 5. Kemudian mengganti ukuran memperkecil. Nah, benar kan? Di sini ternyata ketentuannya ini untuk mengecilkan. Ya, mengecilkan. Kemudian yang ini untuk membesar. Kok ini salah? Ini. Oke. Salah. Kok duplikat sih? Membesarkan. Oke ya, ada 2 ya. Kemudian bintang terus bertambah dan menyusut. Nah, ketentuannya tuh bener kan? Menggunakan looping yang forever. Di dalamnya dibuat loop yang finite atau yang terbatas, yaitu sebesar 10 kali. Nah, kita ikutin ya. Forevernya tadi udah di sini kan tadi. Nah, ini kita tambahkan 10 kalinya. Ini untuk membuat animasinya biar dia membesar, mengecil, membesar, mengecil. Oke ya. Gunakan 2 perulangan secara berturut-turut. Maksudnya 2 perulangan itu apa, Mister? Ini nanti repeat 10 kali ini digunakan untuk perulangan yang membesar dan perulangan yang mengecil. Maksudnya. Jadi ini dipasangkan ke sini. Yang pertama. Kemudian kita buat lagi. Ini kita minggirin dulu. Kita buat lagi repeat di bawahnya untuk mengecilkan. Size-nya ketutup. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi membesar bagian ini. Kemudian setelah ini 10 kali selesai diulang, dia akan melakukan 10 kali untuk mengecilkan lagi. Mengecil lagi 5, minus 5. Kalau ini tadi 5 ya, positif. Ini minus 5 untuk mengecilkan. Nah, setelah itu pasang ke bagian coding utamanya, script utamanya. Nah, Mister kecilin dulu kalau kebesaran ya. Oke. Nah, sekarang kita cek. Sudah ya, ini sudah semuanya. Sekarang ada lagi tips coba. Oh, ini yang sama tipsnya. Tidak sengaja menghapus script. Nah, kita coba ya sekarang ya. Klik bendera hijau. Nah, secara tampilan udah mirip ya. Sama ya. Dia nggak berhenti. Sampai kita klik tombol stopnya. Sekarang kita cek di sini. Bener nggak sih mirip? Tuh kan mirip ya. Nah, sekarang kita cek.
Bener nggak? Oke, alhamdulillah. Betul. Jadi pengerjaannya seperti itu ya, tahap bertahapnya. Jadi jangan lupa ketika kita ketemu inisiasi itu inisiasi dulu yang dikerjakan. Meskipun misalnya di sini tadi kan kebetulan ini nomor 1. Tapi pada saat di bagian bintang pertama tadi dia ukuran awal itu di nomor 2. Jadi yang teliti ya, coding itu nggak selamanya kadang itu urut. Kalau untuk ketentuan yang di automatic check. Tapi pada saat kita real codingnya harusnya inisiasi awal tuh pasti di awal. Jadi jangan dibuat di belakang. Kalau di belakang nanti jadi bukan ini ya. Jadi pada saat itu nanti bisa buat si sprite-nya malah kacau nanti gininya. Pergerakannya, animasinya, ukurannya dan sebagainya. Jadi pastikan yang namanya inisiasi itu di awal. Tapi pada saat perintah automatic check-nya bisa jadi ini urutannya bisa beda-beda. Makanya perlu ketelitian adik-adik semuanya di sini. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya pengerjaannya? Oke. Semoga bisa mengikuti semuanya. Oke, sekarang sudah 7.25 nih. Belum masuk ya Javier ya? Oke deh, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, berhubung waktunya juga udah 7.25, kita lanjutkan aja ya materinya ya. Iya, Mister mau izin share screen dulu materinya. Oke. Sekarang udah ganti ke slide. Nice. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, di sini kita akan belajar mengenai pelajaran yang kelima di modul 1, pelajaran terakhir ya di modul 1 ya. Di pelajaran ini nanti sebenarnya adik-adik semuanya akan membuat proyek pribadi. Boleh dari ide-idenya sendiri boleh, atau boleh dari contoh nanti yang Mister berikan di dalam lesson ini. Jadi lesson ini nanti ada 2 contoh. Boleh yang mana aja boleh, ada masalah. Contoh itu nanti juga ada muncul di bagian course-nya. Course-nya yang di bagian lesson 5. Nah, bisa menggunakan contoh itu untuk membuat proyek si scratch-nya. Kita ngomong animasi dulu ya yang udah kita pelajari kemarin-kemarin. Nah, sebelum masuk ke materinya atau pembuatan proyeknya, seperti biasa Mister mau review lagi yang kemarin-kemarin udah kita pelajari ya. Jadi kemarin kita udah belajar mengenai event, kemudian mengenai animasi, misalnya next pindah kostum, kemudian membesarkan, looping, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita akan coba untuk diaplikasikan ke proyek sekarang ini, di bagian course-nya. Nah, untuk menjalankan sebuah perintah, ingat, kita barusan kemarin ya, kita belajar mengenai event ya. Event itu pada saat awal kita hanya belajar bendera hijau, yaitu pada saat diklik bendera hijau. Tapi kita udah belajar, setelah itu kita belajar tombol yang ditekan lewat keyboard, kemudian ada yang lewat mouse. Nah, nanti juga akan diaplikasikan di bagian projectnya. Jadi nanti semua event diharapkan bisa masuk ke dalam project yang sedang dibuat oleh adik-adik semuanya. Kemudian script dijalankan itu dengan cara yang tadi Mister bilang, ada eventnya, bendera hijau, atau diklik menggunakan mouse, atau dengan menggunakan keyboard. Input dari keyboard. Keyboardnya apa aja Mister? Terserah. Bisa angka 1, 2, 3, malah tombol space juga boleh. Gak ada masalah. Di situ nanti kita tinggal pilih bagian mana yang bisa men-trigger si scriptnya atau menjalankan scriptnya. Nah, untuk pertimbangan terkait dengan perulangan tak terbatas, kasusnya tadi, contohnya tadi yang udah kita kerjakan mengenai bintang yang berkedip tadi, dia tidak akan berhenti sampai kita menekan tombol stop. Nah, suatu saat atau mungkin pada saat realnya kita butuh dia untuk betul-betul stop pada saat kita mau mengaktifkan script yang lain. Contohnya yang kemarin itu terkait dengan gambar pesawat roket. Dia ya, gimana? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi lagi, bisa lanjutkan. Yang contoh kemarin ada roket yang terbang dari bumi. Jadi pada saat dia dipencet tombol atas, dia harus menghentikan forever loop pada saat dia dipencet tombol bawah. Begitu pula sebaliknya. Gunanya apa Mister? Biar nggak crash programnya. Kalau crash atau muncul lebak, nanti si sprite itu nggak akan bisa bergerak bagaimana berbentuk apapun gitu.
Jadi kalau tadi ternyata yang pada saat ditekan tombol atas itu dia membesar, kemudian nggak kita hentikan mengecilnya, maka si sprite-nya itu tidak akan berubah besar atau kecil. Jadi dia tetap stuck di situ. Kebayang ya? Jadi makanya kita harus menghentikan forever loop sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan menggunakan perintah stop other script in this sprite. Nah, kemarin tuh udah kita pelajari pada saat menggunakan si roket tadi. Nah, di sini nanti kita akan coba, adik-adik coba semuanya menggunakan seluruh yang udah kita pelajari, seluruh komen yang udah kita pelajari, termasuk event-event, 3 event tadi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini contohnya. Nah, ini yang tadi Mister bilang. Ada 2. Yang pertama terkait dengan hobi, ada hobi melukis, kemudian bernyanyi, dan sebagainya. Nah, yang ini basket nih, terkait dengan basket. Boleh nanti mencontoh 2 project ini, atau punya ide kreatif yang lainnya nggak apa-apa. Yang penting eventnya itu harus terpenuhi. Kemudian penambahan sprite juga ada, dan pemilihan backgroundnya. Nanti ada ketentuannya di bagian course-nya. Nah, contohnya ya, Mister buka coba ya. Yang project 1. Nah, ini contoh untuk yang project pertama. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dia memperkenalkan diri. Oke, ada animasi dan suaranya. Nih, tiba-tiba muncul gambarnya. Oke. Suruh klik di akuarium. Nah, bisa hilang nih ternyata ikannya. Oke. Dia udah mempraktekkan klik dan tombol bendera hijau, tapi belum yang bagian tombol keyboard. Nah, ditambahkan nanti ya, kalau mau mencontoh ini, tambahkan yang tombol keyboard. Misalnya bisa merubah gambar ini, atau mungkin bisa memainkan nada yang lain di gitarnya, dan sebagainya. Boleh sekreatifnya adik-adik semuanya. Ini yang contoh pertama. Contoh kedua. Ini lebih kompleks lagi yang contoh kedua. Kita coba. Oke, tombol hijau udah jadi, udah jalan sesuai. Oke, dia berubah warna animasinya. Oke. Oke. Nah, dia tadi bergerak ya. Bergerak ada animasi sedikit. Nah, ini hanya tombol tombol bendera hijau aja nih. Nggak ada tombol keyboard, nggak ada yang bisa diklik. Nah, ini harus kalau misalnya adik mau pakai yang model seperti ini, tambahkan 2 lagi event. Event yang bisa diklik sama event yang berasal dari tombol keyboard. Oke? Ya, ini contohnya. Kalau punya ide yang lain, nggak apa-apa, silakan. Nanti Mister bantu gimana caranya untuk mengaplikasikannya. Kalau misalnya bingung ya, misal ditanyakan nanti. Jadi 2 nih contohnya ya. Nah, sekarang Mister mau balik lagi ke materinya. Nah, jadi contoh-contoh proyek itu ada 2 nanti. Yang bisa adik-adik pedomani, atau mungkin bisa sebagai inspirasi ya. Nanti aku mau cerita hobi yang lain deh. Gak cuman ikan, aku punya hobi main mobil-mobilan, atau main bus, atau apa gitu kan. Boleh, gak ada masalah. Jadi sesuai dengan kreativitas adik-adik juga boleh. Kalaupun nanti misalnya mau mengambil proyek ini juga boleh. Tapi ingat nanti ketentuannya ada di bagian course-nya. Nah, untuk membuat proyek, sekali lagi perencanaan itu penting. Jadi nanti adik-adik pikirkan dulu. Misalnya diawali dari mengatur sisi sprite-nya dulu. Kemudian mengatur background-nya seperti apa. Sprite apa yang digunakan. Nah, itu nanti perlu dipikirkan ya. Perlu diatur dulu terlebih dahulu. Setelah itu baru code script-nya. Ingat, ada script inisiasi awal. Ya, kemudian ada script yang memang ada aktif atau bisa aktif dengan menggunakan tombol atau menggunakan klik dan sebagainya. Jadi nanti tugas-tugasnya untuk perencanaan itu seperti ini ya. Oke. Kemudian, nah kita coba masuk langsung ke website course-nya. Coba masuk ke course-nya. Course-nya yang mana course-nya? Oke. Nah, sekarang masuk ke course-nya yang seperti Mister ini ya. Di bagian pengantar. Terus masuk di bagian lesson 5-nya. Nah, yang tadi Mister bilang ya, di sini sebenarnya udah ada contoh course-nya juga. Yang tadi Mister buka tadi itu, ada juga bisa buka di bagian sini. Contoh kartu bisnis. Ini kalau dibuka, mirip seperti yang tadi.
Tuh, ya kan mirip kan? Nah, ini yang AB tadi yang bisa diklik akuariumnya dan bisa memunculkan gambar. Kurang satu event lagi yaitu dia klik tombol. Nah, itu yang belum ada. Atau yang kedua, yang basket tadi. Kalau yang basket ini hanya peralihan ke backdrop. Jadi switch backdrop. Kemudian ininya jangan lupa di show, di hide dan sebagainya ya. Karena sesuaikan dengan apa yang dikatakan di sininya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama muncul adalah bola basket. Jadi gitar, laptop, backdrop yang sebelumnya itu nggak muncul ya, di hide dulu. Nah, kemudian ini hide, muncullah snow. Nah, snow hilang, bola basket hilang, ganti backdrop, kemudian muncul gitar dan laptopnya. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kembali lagi course-nya. Ini tadi contohnya. Boleh dijadikan referensi, boleh pakai contoh ini juga boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat perlu dimodifikasi ya. Karena ya kita masuk ke proyek kita ya. Proyek kita itu sebenarnya ada di bagian ini. Nah, ketentuannya ya, ada 2 sampai 3 sprite. Nah, jadi Mister ini contohnya seperti ini. Tadi Mister kan menunjukkan yang bagian AB ya. Nah, ini ada 3 minimal. Nah, ini ada 4 nih. Ada gambar, ada gitar, ada akuarium, ada AB-nya. Udah pas. Kemudian perencanaannya ya tadi yang Mister bilang. Jadi diatur dulu semuanya. Penempatan AB-nya di mana, kemudian akuariumnya ini ada di mana, pilih backdropnya. Ingat pilih backdrop ada di sini. Sini ya, pilih backdrop. Kemudian pilih sprite-nya ada di bawah sini. Nah, ini pilih sprite-nya yang manapun boleh. Nanti sesuaikan dengan imajinasi dan kreativitas adik-adik semuanya, boleh, nggak ada masalah. Kemudian apa lagi? Oke, setelah itu langsung coding ya. Setelah udah diatur semuanya. Nah, ini kan sudah Mister atur penempatan gambarnya di kanan, ini di sini dan seterusnya, baru nanti di coding. Oke ya. Terbayang ya tugasnya ya? Nah, kalau terbayang coba sekarang dikerjakan. Sebelum dikerjakan Mister mau tanya-tanya dulu nih. Kira-kira udah terbayang belum mau buat apa? Atau sama seperti yang dicontohkan di course-nya? Sudah kebayang. Sudah kebayang ya? Oke, nice. Oke, silahkan dilanjutkan untuk membuat course-nya. Untuk membuat tugasnya. Oke, Nazira. Selamat datang, selamat malam. Tadi sempat masuk nggak waktu Mister jelasin terkait dengan tugasnya? Dapat, Nazira? Iya. Oke, Iya. sip, mantap. Coba Nazira, Matiu, sama Armada di share screen biar Mister tahu untuk course-nya. Kemudian Erlan bisa di share screen. Oke, sekarang Mister mau coba tanya satu-satu ya, mulai dari atas. Wis. Adis. Gimana Adis? Adis mau buat apa kalau boleh tahu? Bisa dijelasin dulu nggak? Membuat apa ya? Sudah kebayang tapi masih lupa ingat. Ayo sudah, dilanjutkan dulu. Nanti Mister tebak. Oke, Mister tebak nanti. Jadi nanti Adis buat apa ya kira-kira? Oke, sekarang Jesra. Jesra, gimana Jesra? Apakah mau buat sama seperti yang ada di contoh? Kayak tadi menceritakan hobi, kemudian ada akuarium, tapi ingat dimodifikasi. Atau Jesra punya ide yang lain? Halo? Seperti contoh. Oh, seperti contoh. Oke, ingat ya kalau seperti contoh, contohnya yang mana nih? Yang AB atau yang bola basket? Ebi. Yang AB, oke. Berarti ingat perlu ditambahkan untuk event terkait dengan yang tombol ya, Jasra ya.
Oke, Miss. Oke, nice. Selanjutnya, oke, Fahad. Nah, Fahad mau buat apa nih kalau boleh tahu? Sama seperti yang dicontoh atau ada ide lain? Sama seperti dicontoh. Dicontoh, yang mana? Basket atau yang AB? Yang basket. Yang basket. Oke, nice. Nanti perlu ditambahkan 2 event lagi ya, berarti ya kalau yang di basket ya, yang diklik dan satunya lagi yang pakai keyboard. Boleh nanti yang diklik yang bagian mana bebas, Fahad. Basketball seperti dicontoh. Oke, biar juga sama basketball seperti dicontoh. Oke, nice. Oke, lanjutkan ya Fahad ya. Kemudian Fatih. Fatih gimana? Mau buat apa nih hari ini, malam ini? Mau buat Sama seperti yang dicontoh atau ada ide lain Fatihnya? ide lain. Apa tuh? Kalau boleh tahu. Masih bingung juga sih. Belum tahu juga. Oke, diatur dulu di ini ya, di scratch-nya ya, ditata dulu sprite-nya apa aja yang kira-kira mau dibikin, baru nanti mulai codingnya ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu Fatih. Oke, siapa ini? Oh, Matthew. Matthew, gimana Matthew? Mister, cara bukanya yang di apa tuh namanya yang bikinnya itu gimana? Udah masuk course-nya belum? Oh, ini. Ya, Matthew mau buat apa nih? Mau buat yang sama seperti yang dicontoh ini? Enggak, yang ini. Oh, yang basketball. Nah, oke. Iya. Jadi ini nanti Mateo bisa jadikan pedoman di pedomani ya. Bentuknya seperti apa? Ketika bendera hijau diklik, nanti ada basket yang ngomong nih. Tuh. Ada 2 kali dia ngomong. Habis itu ganti warna. Nah, ya ganti warna tuh ya. Setelah ganti warna, dia muncul winternya. Nah, buat satu-satu dulu ya Matthew ya. Kalau mau buat seperti yang di bola basket, dia agak kompleks karena dia berpindah backdrop. Oke, jadi nanti Matthew pertama cari sprite basket sama sprite winter. Jadi buatnya di bagian bukan di sini tapi Matthew buatnya. Matthew back dulu. Oke. Masuk ke proyek website pribadi. Yang di lesson 5. Proyek website pribadi lesson 5 itu yang di bagian bawah. Nah, itu diklik. Nice. Dibuatnya di sini nanti Matthew. Nah, gimana tadi masih ingat strukturnya? Kalau Mister nih ya, kemarin biar enak, ini buat teman-teman semuanya juga, Mister mau coba demo ini. Kalau Mister kemarin Mister mau screencast entire screen aja ya biar nanti terlihat. Mister buka 2 tab. Tab yang pertama adalah yang proyek contoh. Ini. Klik kanan, pilih open link in new tab. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Ulang. Klik kanan. Ini tadi ya. Ini kan yang tadi. Nah, bisa kelihatan ya, course yang pertama masih dalam course ini. Ini Mister klik kanan, kemudian open link in new tab. Nah, setelah itu kan muncul nih contohnya di sini. Nah, nanti di sini Mister buka yang proyek website pribadi. Jadi, bisa lihat nih dua-duanya. Jadi, kalau mau nyontoh yang ini, kebetulan Mister juga ambil contoh yang AB. Jadi, nanti tinggal switch tab gini. Bisa juga ditaruh di sebelah kanan. Kalau Mister ini tinggal ditempelin ke kanan. Nih. Nah, kemudian pilih yang satunya lagi yang ini. Jadi bisa bersebelahan. Nah, jadi enak nih kalau mau buat codingannya atau buat backgroundnya dulu seperti apa. Jadi kelihatan, oh ini sebelah kanan contohnya, yang ini yang kita. Tuh kan.
Jadi nggak perlu buka tab kanan kiri. Itu tuh tipsnya kalau mau menggunakan yang ada di contoh. Boleh kayak gitu juga. Jadi biar nggak ribet, buka harus di back, buka aja 2 tab. 2 new tab nanti biar bisa langsung switch ke yang course-nya yang benerannya. Nah, ini course yang benerannya, ini yang contohnya. Ya. Oke. Semoga bisa membantu, lebih membantu lagi. Sekarang Mister mau coba cek udah sampai mana ya? Ada yang pertanyaan? Oke, nggak apa-apa aja Sera. Lanjutkan. Nanti kalau ada yang bingung, kabarin Mister ya. Raise hand atau bisa di chat. Oke, tadi yang belum tadi siapa ya? Javier udah. Oh, Armada belum. Armada mau pakai yang Oke, yang AB ya. Oke, good. Idenya mau pakai yang AB atau Yang lagi Mister. yang AB ya? Oke, sip. Jangan lupa dimodifikasi ya, sesuai dengan ketentuan ya. Iya. Oke, kalau Nazira gimana? Idenya gimana, Nazira? Iya, sebentar. Oke. Oke. Kalau Nazira rencananya mau buat apa nih Nazira? Buat yang Epi. Buat yang AB. Oke, sip. Jangan lupa dimodifikasi ya, tambah lagi event yang menekan tombol di keyboard ya, karena AB-nya itu belum menekan tombol di keyboard. Oke. Oke, good. Sekarang ini ada satu lagi. Erlan, ya bener. Erlan, gimana Erlan? Idenya apa nih? Kalau boleh tahu Mister, Erlan mau buat seperti apa? Kayak yang di atau ada ide? Buat kayak catch game gitu, Mister. Catch game? Boleh, coba deh Mister mau. Ada ide sendiri, Mister. Oke, sip. Kita coba Mister lihat. Catch game ya. Berarti mau buat game nih ceritanya. Betul? Halo Erlan. Oke. Siap, mantap. Kita coba lihat nanti ya. Kalau ada kesulitan coba tanyakan ke Mister ya. Atau raise hand. Jadi nanti Mister bisa lihat seperti apa kesulitannya. Oke. Mister. Ya, gimana Erlan? Halo? Nge-freeze nggak? Oh, enggak. Oke. Mister mau coba buka yang contohnya tadi ya. Tadi 1, 2, 3. Satu L5. Ini dia.
Oke. Boleh menceritakan mengenai apapun ya. Kalau tadi kan contohnya mengenai hobi. Nah, kalau ini misalnya adik-adik pengen cerita mengenai apanya ya? Rekreasi atau kemarin habis dari mana? Cerita dari pantai atau dari taman. Nanti backgroundnya dibuat taman boleh. Terus kemudian bercerita dengan keluarga boleh. Jadi temanya bebas. Kalau tadi contohnya itu hobi. Kalau yang ada dek misalnya mau cerita mengenai liburan juga boleh, nggak apa-apa. Nanti yang diklik misalnya ada penjaganya di situ, diklik itu ngobrol, nggak apa-apa. Jadi tergantung dari imajinasi adik-adik semuanya. Kalau punya ide yang lain ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Sprite-nya atau ceritanya nggak harus manusia ya. Misalnya tadi kan ada bola basket tuh yang bisa ngomong. Nah, kalau ini misalnya ada bayangan kayak buat film kartun. Jadi ada kucing yang bisa ngomong atau apa yang bisa ngomong. Itu nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Jadi yang Mister mau lihat di sini adalah penguasaan adik-adik semuanya untuk mengimplementasikan seluruh komen yang udah dikerjakan. Yang sudah dipelajari. Nah, terutama di bagian event ada 3 ya. Jadi belajar di bagian 3 ini. Bendera hijau biasanya untuk inisiasi awal. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan klik lewat mouse. Yang terakhir tombol yang ditekan lewat keyboard. Mister mau lihat itu. Jadi terkait ceritanya bebas mau seperti apa. Animasinya pun bebas. Mau berjalan, mau kelap-kelip, gak apa-apa. Kayak tadi bintang, kelap-kelip gitu gak apa-apa. Erlan disconnect. Wah, kenapa Erlan disconnect? Master cek dulu. Oke. Oke, Mister mau cek-cek lagi ya progresnya. Oke, Erlan udah bergabung lagi. Oke, kirain Jesra. Untuk yang buat bola basket tadi ada beberapa fitur yang berubah warna. Ada komen untuk merubah warna. Nah, Mister mau lihat nih. Siapa yang tadi pakai bola basket ya? Oh ini, Javier. Hmm. Oke. Kita coba nanti sampai pukul 8.15 ya. Nanti coba dipresentasikan mengenai project-projectnya. At least untuk perencanaannya udah oke. Maunya dibuat apa udah oke. Untuk codingannya misalnya nanti belum selesai nggak apa-apa, bisa dilanjutkan lagi. Tapi yang jelas Mister udah tahu nih, oh ini mau ngapain aja sih, apa yang berubah warna, gimana pakai kodenya. Nah, paling nggak udah dapat gambaran semuanya, tinggal menyelesaikan di finishingnya nggak ada masalah. Yang penting beberapa hal terkait dengan ketentuannya udah ada. Ini untuk yang Adis. Kita cek dari awal lagi ya.
sprite-nya udah 3, udah ada backdrop. Terus penempatan awalnya juga udah oke, tinggal diatur ya. Berarti tinggal ngoding di scriptnya ya. Oke. Sekarang Jesra. Jesranya oke. Oke, Fahad tadi buat dari bola basket. Oke, nice. Wih, udah ketemu ya, udah dapat ya berarti ya berubah warnanya ya. Oke, good. Oke, Fahad udah oke. Fatih, Javier. Nah, Armada dulu. Fatih dan Javier, kenapa share screen-nya ini nggak aktif? Ada kendala teknis kah di sana? Armada. Wow. Erlan kalau pakai video ini ya koneksinya nggak kuat ya? Kok langsung merah nih kelihatannya di Mister? Sama Fahad juga. Jesra juga. Koneksinya merah nih. Nazira coba cek Nazira. Kalau memang agak berat, nggak apa-apa di off dulu sebentar. Nanti pada saat presentasi di on lagi ya kameranya ya. Supaya nggak terlalu berat di PC-nya. Di off dulu nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat presentasi udah siap sekitar jam 8.15 di on lagi ya. Di share screen nggak apa-apa. Kerjain nomor 1. Nomor 1 yang mana? Javier. Oh. Nah itu kerjain nomor 1-nya sesuai dengan yang di ini ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi Javier kan mau buat yang modelnya seperti Abby. Nah dilihat nih, Javier pertama melihat dulu strukturnya udah dipasang seperti ini belum? Ada gitar, ada Abby, ada akuarium, sama ada gambar. Nah kalau udah, baru nanti di coding. Codingannya ikutin dari contoh programnya. Misalnya tadi ya, Mister contohin. Oke, Mister contohin dulu ya di bagian course-nya. Oke, Mister contohin dulu. Ini sekedar demo dulu, sebentar aja. Nanti bisa dilanjutkan. Nah, misalnya ini. Kebetulan kan Mister juga mengambil contoh Abby ya. Jadi sekalian nih. Mister contohin. Di awal tadi Abby yang Mister bilang perlu dimodifikasi. Jadi bentuknya nanti Abby-nya diharapkan kayak gini nih. Kalau di Go, ya dia ngomong, gitarnya bunyi, dan nih ada gambar yang muncul. Nah, ikannya kalau diklik, maka dia akan menghilang. Kalau diklik lagi, dia muncul. Ini yang dimodifikasi. Nah, gambarnya bisa berubah-ubah nih. Kalau Mister tekan tombol 1 sampai 6. Tuh, bisa berubah-berubah ya. Kalau ditekan tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang Mister bilang modifikasi ya. Nah, tadi kalau kita mau melihat contoh yang di awal tadi, yang di Abby, itu harus menggunakan Abby, masukkan dulu semua sprite-nya. Kemudian setelah ditata semua, di coding. Nah, kalau dilihat tadi, Abby itu pertama kali dia diklik bendera hijau, dia kan ngomong. Nih, lihat.
Nah, dia ngomong posisinya juga dia gambarnya juga masih bersih. Gitarnya juga belum pakai animasi. Nah, ini yang kita susun di sini, Javier. Ingat inisiasi. Kostumnya yang dipakai pertama Ebi apa berarti? Kalau tadi ini kan Mister buatnya yang bersiap. Jadi, kita set dulu kostumnya. Kita lihat yang bersiap itu apa? Ebi A. Jadi, Mister menggunakan inisiasi awal itu switch kostum to Ebi A. Setelah itu, inisiasinya lagi, ingat gambarnya ini putih atau masih bersih. Kita juga perlu inisiasi di sini. Tuh, ada inisiasi lagi kan? Switch kostumnya yang masih bersih apa nih? Easel A. Nah, ini kan yang bersih. Kalau yang ini udah ada gambarnya. Berarti jangan diinisiasi. Inisiasi itu adalah proses awal. Oke, balik lagi ke sini. Nah, udah ya, muncul ya. Kemudian gitarnya juga. Gitarnya belum ada efek berubah kostum. Jadi, kita buat inisiasinya itu tunggu 4 detik. Setelah dia melihat atau mendengarkan si Ebi ngomong. 4 detik dari mana, Mister? Dari sini. Ebi ngomong 2 kali. Nah, Mister copot dulu. Ebi setelah pindah ke switch kostum ngomong 2 kali kan? Namanya siapa dan dia hobinya apa. Kalau di total detik yang ada di sini 4. Itulah kenapa yang pertama tadi si gitarnya ini kan kostumnya udah bener. Nggak perlu diapa-apain, tapi suruh tunggu 4 detik. Baru dia nanti berubah kostum untuk membuat si gitarnya berbunyi. Setelah bunyi, baru dibalikin lagi kostumnya ke biasanya. Yang tidak ada efek suara. Begitu pula yang easel. Easel ini switch kostum, kemudian tunggu 4 detik. Baru dia nanti munculin gambar. Karena setelah Ebi ngomong, Ebi ini gambar ini easel yang ada di gambar sebelah kanan ini harus muncul bunga. Kalau Mister kebetulan pengennya langsung muncul bunga. Tapi kalau mau yang lain boleh, nggak ada masalah. Mau mobil, mau kucing dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk yang inisiasi awal. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Tadi kan kalau nggak salah Ebi juga ngomong kan, dia punya ikan. Nih, saya juga memelihara ikan. Nah, Mister mau ganti kostumnya, nggak cuman bersiap aja, tapi misalnya dia diangkat tangannya. Contohnya kayak gini. Lihat ya. Ada yang lurus, kemudian dia nanti akan diangkat tangannya saat menjelaskan ikan. Tuh, ya kan? Berubah kostum. Ini mengeksekusi kostum yang ada di sini. Nah, setelah itu dia melihat ke gambar. Dia memberitahu ke kita bahwa gambarnya bisa berubah loh. Tekan tombol 1 sampai 6. Nah, inilah semua untuk yang inisiasi si Ebi. Inisiasi dan komen-komen yang harus diterapkan pada Ebi. Ada 3 kostum. Di inisiasi awal Ebi-nya siap. Nah, kira-kira begitu, Javier. Nah, nanti selanjutnya sama seperti fishball, yang akuariumnya, gitarnya, easelnya disesuaikan. Jadi nanti tinggal mengikuti instruksi dari si Ebi. Kalau Ebi bilang nanti dia akan menjelaskan terkait dengan akuarium, berarti akuariumnya itu kalau diklik kan, berarti menggunakan event when the sprite click, next costume dan sebagainya. Jadi nanti kalau yang si ikan ini diklik dia menghilang. Gitu ya. Kebayang ya, ini kostumnya ada di sini nih, terlihat nih. Next kostumnya nggak ada ikannya. Kostum yang A itu ada ikan, yang B nggak ada. Karena ini berhubung cuma 2, ya berarti terlihatnya cuma menghilang aja. Ini kalau diklik, muncul, hilang. Oke ya. Terbayang, Javier? Jadi nanti tinggal disesuaikan codingannya. Codingannya itu sebenarnya bebas, Javier. Ini kebetulan Mister contohkan secara umum dulu, seperti yang betul-betul mirip kayak yang dicontoh. Kalau Javier punya ide yang lain, misalnya soundnya nggak pingin suara nada C, Mister. Maunya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya ditambah lagi. Mana sound ya? Sound ini. Sound C, habis C, D. Habis itu lagi E. Habis itu F.
Boleh, nggak apa-apa. Nah ini misalnya diklik ya nanti ya munculnya gimana suaranya. Nah jadi gitarnya panjang tuh, mengiringi si Ebi menceritakan hobi-hobinya dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa, bebas. Yang penting Mister tahu teman-teman atau adik-adik semuanya ini paham penggunaan si comment blocknya, ya, bebas. Perkataannya pun juga bebas, boleh mirip atau boleh sesuai dengan imajinasinya, nggak ada masalah. Gimana Javier, dapat maksudnya? Sip, mantap. Wih, Matthew buat mobil nih. Wah, keren. Oke, idenya lagi ini nih kayaknya nih. Suasana malam di kota. Oke, nice. Iya, Mister. Oke. Sekarang cek lagi dari awal. Adis. Oke. Cek lagi. Oke, ada yang bertanya. Siapa? Fahad. Oke, gimana Fahad? Ada yang mau ditanyakan? Mister, ini pas next backdropnya langsung ke backdrop yang ini kayak gimana? Bisa dimunculin nggak punya Fahad ininya, share screen-nya? Jadi Mister lihat komennya dulu. Komen blognya seperti apa? Oke, sebentar Mister cek. Oke, masuk ke websitenya projectnya Fahad. Oke, ini backdrop yang pertama. Ingat, karena backdropnya ada 2, Fahad udah menginisiasi backdrop yang pertama belum? Nah, diklik di backdropnya, iya betul, diklik itu. Klik, nah kodenya belum ada nih. Ingat, karena kita menggunakan inisiasi awal. Karena ada 2 backdrop kebetulan kalau yang contoh basket. Berarti pakai yang event ketika bendera hijau diklik. Kemudian set bahwa backdrop pertamanya adalah si lapangan basket. Biar nanti, nah itu switch backdrop 2 yang atas tuh, switch backdrop ya betul. Nah dipastikan masuk ke yang lapangan basket yang mana? Banyak banget tuh. Itu kenapa kok banyak banget itu Pak? Coba dicek dulu backdropnya. Nah ini ada di atas, di sampingnya tab kode itu ada backdrop. Di bagian atas backdrop ada di samping tulisan kode. Nah diklik. Nah itu banyak banget tuh, ada yang double deh kayaknya. Backdrop yang kedua, basketball 3 ini mirip seperti basketball 2 kan ya? Nah iya double tuh. Oke, berarti yang backdrop 1 ini hapus aja, nggak butuhin kan? Cuman 2 ini aja kan yang dibutuhin biar nggak berat. Nah good. Oke, berarti karena ada 2, nah tadi Mister lihatnya banyak makanya pilih switch. Kalau ada 2, urutannya udah bener, cukup menggunakan next juga boleh. Gak ada masalah sih, gak usah diinisiasi. Tapi kalau dia ternyata ada ininya, ada lebih dari 1 backdrop, ada lebih dari 2 backdrop maksudnya, kita nggak bisa pakai next backdrop ya, Fahad. Jadi ini untuk inisiasi awal, backdropnya ini menurut Mister opsional, boleh diinisiasi atau enggak, terserah Fahad. Karena nanti kita tinggal membuat next backdropnya. Paham dari situ? Paham ya. Nah, sekarang kita ngomong best practice-nya ya Fahad ya. Mau backdrop 1 atau backdrop 2, biasakan inisiasi dari awal. Jadi kembali lagi ke backdrop, inisiasi dari awal untuk switch backdrop yang pertama Fahad. Jangan pakai next. Kita menggunakan best practice. Backdropnya diganti ya pakai yang switch backdrop, berarti yang lapangan basket ya. Ini adalah best practice-nya yang paling benar, yang basketball 2.
betul. Nah ya, basketball 2 diganti basketball 2. Udah, itu masih room 2 switch backdropnya. Switch backdrop ganti basketball 2. Oke, good. Nah, next backdropnya itu di remove aja. Ini Fahad mau ngapain? Mencari apa? Mencari. Oke, berarti backdropnya langsung dibuat ke situ. Boleh. Jadi room 2. Oke, good. Itu 10 dapat dari mana? Kalau boleh tahu, Mister. Kenapa ada 10 detik? Kira-kira kah? Kira-kira. Oke. Kira-kira ini kadang bener, kadang salah ya, Fahad ya. Tapi sebenarnya itu bisa dihitung, Fahad. Tadi kan yang berbicara ada 2 sprite ya, Fahad ya. Basketball sama snowflake. Nah, kalau mau menghitung detikannya itu berapa, kita lihat aja tuh detiknya berapa. Nah, ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah. Oke. Nah, ini repeatnya ini nggak bisa dipastikan tuh. Oke, terus. Jadi nanti hitungnya dari sini ya, Fat ya. 1, 2 sama 1 yang tadi di basketball tadi tuh ditambah. Berapa tadi ini? 6, 7. Nah, ini berarti ada 7 detik ya. Kan weight-nya ini 10 kali 1 kan 10 berarti. Betul? Paham ya dari sini ya? Ada repeatnya 10 kali. Berarti nggak cuma 1 ya. Berarti ada 10. Hitung semuanya. Baru nanti dimasukkan ke dalam backdrop tadi. Itu cara memperkirakan yang lebih logis daripada kita nggak ada dasarnya. Nah, nanti biasanya ada sih sedikit-sedikit ada error. Nah, nanti kita akan coba benerin. Biasanya trialnya di situ. Oke, coba dilanjutin lagi. Yang lain gimana? Adakah yang mau ditanyakan? 2, 4, 7, 6, 7, 8, 10. Yang lain juga kalau mau menggunakan weight diperhitungkan ya komen sebelumnya. Apakah komen sebelumnya itu ada percakapan nggak? Kalau ada percakapan itu sebenarnya bisa kita hitung langsung. Oke. Ini 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Coba nanti. Oke, Fatih sudah. Mana Fatih? Oke, coba Fatih. Lihat Mister. Mana yang punya Fatih? Dari submit. Jangan lupa di save ya semuanya ya, adik ya. Di save dulu di bagian pojok kanan atas. Habis itu di submit. Cara submitnya buka di bagian soal, klik di bagian tombol warna abu-abu. Bukan tombol, semacam kayak kotak checklist gitu. Nah, diklik. Ya, gimana coba? Yang tadi siapa? Fatih ya. Fatih sudah? Kalau sudah, coba presentasi dulu. Wes, mantap. Kita lihat Fatih bagaimana untuk proyeknya.
presentasinya dipencet tombol bendera hijau ya, Mister. Ya, dibuat yang besar dulu ya, Fatih ya, masuk ke dalam projectnya. Oke. Kemudian dibuat full screen. Yang sebelah kanan tuh pojok kanan atas, di bawahnya tombol save. Bawahnya tombol. Oh ini. Iya. Biar full screen. Oke, sebelum di play, coba jelaskan dulu. Jangan di play dulu. Jelaskan dulu nanti ngapain sih ini? Ceritanya mengenai apa? Ada hiu yang mengejar orang namanya penyelam namanya John. Oh gitu. Oke, coba yuk di play gimana? Oke. Klik tombol A untuk bersembunyi. Oke. Siap-siap untuk menekan tombol A. Oke, good, nice, mantap. Tekan. Oke, good. Berarti tombol A untuk sembunyi, tombol D untuk keluar lagi ya, Fatih ya? Iya, betul. Oke, nice. Nah, mungkin sedikit masukan dari Mister terkait dengan Project Fatih. Tadi terlihat kan ya, pada saat si penyelam belum bersembunyi, si hiu sudah ngomong. Ya kan? Berarti itu ada sesuatu yang belum pas. Biasanya di bagian weight. Kalau kayak gitu tuh. Berarti mungkin perhitungan weight-nya itu terlalu cepat si hiu ngomong. Jadi perlu dicek lagi Fatih, sempurnakan lagi. Tinggal itu aja. Kalau yang lainnya ceritanya keren, mantap, lucu banget. Kondisinya, proses ngejar-ngejarannya juga mantap banget. Terus kok hiunya juga tadi ngedit sendiri atau memang dari sana disediakan kayak hiunya agak sedih gitu? Itu di program sendiri. Jadi itunya apa? Dibuat sendiri ya sama Fatih? Karakternya berubah. Oke. Kostum. Oke, nice, good. Oke, mantap Fatih. Udah mengaplikasikan yang 2 ya, minimal ya, nggak apa-apa. Di bagian klik sama, tombol dan yang bendera hijau. Oke, good, nice. Thank you Fatih. Coba disempurnakan lagi ya yang tadi ya, terkait dengan percakapannya Fatih. Udah mantap. Good job. Sekarang yang lainnya, siapa yang mau presentasi? Adis? Mister mau lihat dari yang pertama dulu. Masih belum. Gimana? Masih ngetes. Oke. Oke. Yang lainnya dipersiapkan ya. Ini masuk ke dalam sesi presentasi. Jadi nanti sebelum di play, coba dijelaskan dulu ke Mister. Ceritanya mengenai apa, ya kan? Dan nanti baru di play. Biar nanti Mister kebayang nih. Seperti yang disampaikan sama tadi siapa ya? Fatih ya. Yang pertama tadi Fatih. Fatih tadi ceritanya terkait dengan ada hiu yang mengejar penyelam dan diselamatkan oleh si batu ceritanya penyelam ini. Event yang digunakan bendera hijau dan tombol. Tombol A untuk sembunyi, tombol D untuk kembali lagi setelah hiunya pergi. Nice, keren. Sekarang Adis. Adis gimana? Udah siap? Masih belum. Masih belum. Oke, siapa yang udah siap? Jesra? Erlan? Bentar. Caranya kerjain nomor 2. Yang dikerjain satu aja ya Javier. Apa yang nomor 2 atau yang nomor 1? Kalau Javier ini mengerjainnya yang nomor berapa nih rencananya? Atau hanya pengen tahu algoritmanya aja maksud Javier? Oh, nomor 2. Kalau nomor 2 ini dia harus pakai 2 backdrop ya Javier ya, sebagai informasi awal. Backdrop yang lapangan basket sama room. Jadi nanti harus import 2 backdrop atau ambil 2 backdrop yang ada di bagian scratch-nya. Nah, setelah itu
ambil sprite-nya itu berbagai macam tuh, ada gitar, ada laptop, itu laptop juga termasuk ya kalau nggak salah ya, laptop, kemudian ada bola basket, snowflakes, apa lagi satunya. Nah sudah cukup itu kalau nggak salah seperti itu. Nah nanti baru di codingannya sama percakapannya seperti yang ada di bagian contohnya. Dan Mister coba buka bagian contohnya dulu ya biar terbayang. Jadi nanti Javier ngikutinnya sesuai dengan komen yang ada di sini. Kalau tadi kan Mister nyontohinnya yang di bagian pertama ya, karena kebetulan Mister ambil yang hobi. Nah kalau yang di bagian kedua nanti ada percakapan antara bola ya, kalau nggak salah bola dengan snowflakes. Nah di situ nanti disesuaikan. Berarti komen yang dipakai adalah bola akan bercakap-cakap dulu kan gitu ya. Ntar masih di loading dulu. Lagi banyak yang mengakses nih. Sebentar ya. Servernya lagi berat nih. Oke, jadi mau Mister jelaskan overallnya dulu ya. Jadi setelah nanti ada percakapan antara bola dengan si snowflakes, nanti Javier setting waktu berapa detik mereka ngobrol, nanti dibuat wait di dalam perubahan backdropnya. Seperti tadi yang juga dilakukan oleh Fahad ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi nanti akan membuat weight-nya itu sesuai dengan jumlah detik yang digunakan pada saat bercakap-cakap. Terbayang nggak dari situ, Javier? Kita masih belum menggunakan message? Belum. Oke, sebentar. Ini sepertinya lagi bermasalah nih. Course-nya sebentar ya. Mister mau coba reset dulu. Kita back. Oke. Kalau ini muncul belum gambar yang ini? Tab yang ini muncul? Sudah muncul? Javier sudah terlihat screen Mister yang baru? Ada gambar kucing? Ada. Ada ya? Nah, oke. Nah, Mister mau contohin tadi yang terkait dengan yang bagian basket. Jadi pertama sama seperti yang lain yang sebelum-sebelumnya juga yang AB. Jadi kita perlu tambah juga nih. Misalnya tadi basket. Kemudian kita perlu tambah si snowflakes ya kalau nggak salah ya. Snowflakes. Nah ini. Kemudian backdropnya kita buat ada 2. Basketball yang pertama apa ya? Yang mana ya? Oh yang ini basketball 2. Nah di sini muncul backdrop yang pertama dulu. Sebentar masih loading. Nah muncul ya backdrop pertamanya ya. Itu snowflake-nya terlalu besar. Dikecilkan. Nah ini boleh dikecilkan di sini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari Javier ya. Misalnya berapa ya? 60 ya. Nah oke. Jadi backdropnya nanti ada 2. Yang pertama kita lihat di sini backdropnya tuh masih ada 1 ya. Kita mau tambah lagi dengan menggunakan tombol backdrop di sini boleh. Tombol yang di sini juga boleh. Misalnya di sini room. Roomnya yang mana ya? Yang ini. Nah, sesuai dengan contohnya ya. Nanti akan muncul di sini itu. Sama ya, ada basketball, ada room.
Nah, kalau udah main seperti ini, ada lebih dari satu backdrop, berarti ada inisiasi awal. Sama seperti yang Mister jelaskan tadi ke Fahad ya, sama. Jadi ada inisiasi awal. Jadi inisiasi awalnya seperti apa, Mister? Ingat, kita kalau inisiasi awal itu dengan menggunakan si event bendera hijau. Semuanya diinisiasi. Backdropnya ini juga diinisiasi. Karena ada 2 backdrop ya. Ini tadi Mister klik dulu di backdrop, kemudian klik tab code, kemudian ambil yang bendera hijau. Kemudian dibuat inisiasi awalnya itu backdropnya ke basket. Yang ini. Wah, kalau sudah selesai, ngapain ya? Boleh eksplorasi yang lain dulu, Fatih? Ada yang ini belum selesai tugas-tugas yang kemarin? Oh iya. Nah, coba dikerjakan tugas-tugas yang kemarin ya. Kita tunggu 5 menit lagi. Oke, kembali lagi ke contoh ya. Nah, ini tadi misalnya dia berubah ke bagian backdropnya itu ruangan. Ketika kita inisiasi awal lagi, ini ya, peta bendera diklik, nanti akan berubah ke basket. Nah, itu fungsinya ya. Semuanya ya. Untuk terutama di Javier. Jadi biar terbayang nih. Jadi perlu inisiasi awal. Dan inisiasi awalnya tadi kan sebenarnya ada 4 ya. Ada gitar sama laptop. Betul? Gitarnya yang merah kalau nggak salah. Sama laptop. Laptopnya mana? Oh, ini dia. Nah, berarti ada 2. Nah, pada saat backdrop pertama muncul, yang kedua dua sprite ini jangan dimunculin ya. Berarti perlu inisiasi juga. Misalnya kayak gini, inisiasinya dia di hide dulu. Yang laptop sama gitar disembunyiin, kita copy di sini. Jadi pada saat inisiasi nanti kita lihat lagi ya hasilnya. Nah, hilang. Jadi jangan dimunculin. Munculin pada saat sudah jadi ke backdrop ke 2. Misalnya nih, Mister kasih waktu ya. Misalnya kasih waktu 2 detik, 4 detik. Nih. 4 detik misalnya. Habis itu pindah ke backdrop. Ini contoh aja ya, nanti disesuaikan lagi oleh Javier ya. Pindah ke room 2. Sehingga setelah ini tadi udah ke 4 detik, misalnya sudah menunggu sampai 4 detik, dia jadi hide. Yang awalnya tadi adalah show. Sama seperti yang snowflake juga. Nih, snowflake-nya juga show hide. Yang ini akhirnya nanti akan muncul pada saat sudah 4 detik. Jadi sama komennya. Cuman ini ditambah 4 detik. Kemudian kebalikannya yang ball sama snowflake tadi. Show. Nah, masukkan yang laptop juga. Ini contoh aja. Untuk membuat dia beralih dan sesuai dengan sprite-nya. Show. Oke, sekarang kita coba ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berubah. Tuh, laptopnya muncul, basketballnya nggak muncul. Nah, udah sesuai kan berarti? Tinggal ditempatkan aja nih. Kalau gitarnya tadi di sini, laptopnya di atas sini. Ini terlalu besar misalnya, jadi 60 ya. Oke. Udah cukup kayaknya. Nah, kan 60. Jadi nanti kalau di play lagi kita lihat akan hilang lagi laptopnya sama gitar. Jadi udah sesuai nih penempatannya inisiasi awalnya. Nah, selanjutnya tinggal di coding sesuai dengan apa yang ditampilkan di contoh. Tadi kan si basketballnya terus ngomong. Nah, ya sudah tinggal ditambahin aja. Ngomongnya berapa, ngomongnya apa. Kemudian sampai berapa detik dan seterusnya. Itulah nanti yang akan menjadi dasar backdrop ini nunggu berapa detik baru berubah. Itu ya. Kebayang? Javier?
Gimana, kebayang? Untuk teman-teman yang lain juga kebayang? Ada yang lain? Gimana? Memang yang kedua ini agak kompleks ya Javier ya. Kalau masih belum mendapatkan feelingnya, mending pakai yang contoh pertama dulu aja. Jadi animasinya masih belum pindah backdrop dan belum menghitung ke bagian waiting ininya, wait comment-nya, tapi menggunakan yang sebelumnya yang satu backdrop aja dulu. Nah, nanti untuk yang backdrop selanjutnya itu yang Mister jelaskan tadi. Jadi penghitungannya itu memang seperti kita melihat kondisi yang komen-komen sebelumnya. Karena di sini tadi Mister tidak ada komen sebelumnya, hanya komen memunculkan dan menghilangkan si sprite, maka Mister cukup menggunakan wait-nya itu sama semua 4 second. Jadi setelah 4 detik, maka backdrop-nya akan berubah ke posisi ruangan atau room 2 ya kalau di sini namanya ya. Kita lihat di backdrop-nya sini. Nah, di sini ya. Di sini ada room 2, ada basketball 2. Jadi sesuaikan dengan inisiasi dan perpindahannya. Nah, ini misalnya di play kayak gini. Setelah 4 detik, dia akan berubah ke room 2. Nah, tinggal disesuaikan di room 2 tadi ngapain aja nanti. Gitu. Kurang lebih seperti itu tuh Javier tuh. Jadi memang agak kompleks di bagian contoh kedua. Harus menghitung perencanaan terkait dengan waktu, kemudian komen apa aja yang harus dipakai. Nah, oke? Gimana Adis, coba ada yang udah siap dipresentasikan? Sudah. Coba gimana yuk. Saya Mister. Oh ya, sebentar ya, tunggu ya Adis dulu ya. Gimana Adis? Abis ini siapa? Abis ini Jesra ya tadi ya? Suara siapa ya? Atau Matthew? Aku Mister. Oke, siap. Tunggu ya Matthew ya. Aku dulu ya Mister. Oke, silakan Adis. Coba di full screen, kemudian di ini. Sorry, bentar. Sorry, Mister mau ganti screennya Adis. Yuk, silakan Adis. Di full screen kemudian ceritain dulu. Full screennya yang sebelah kanan bawahnya save. Di bawahnya tombol save ada tombol kayak full screen tuh. Bawahnya save. Ya itu sebelah kiri. Ya betul. Sip. Nah coba diterangkan apa nih ceritanya mengenai apa? Ceritanya kan ada acara TV yang nanyain hobi-hobi gitu kan. Ini kebetulan nanyanya ke aku. Oke. Aku hobinya apa? Oh gitu. Oke, coba yuk di play. Gimana yuk hasilnya? This purple guy. TV show. Wih, Adis datang. Click 1, 2, 3 to play piano. Oke. Mana pianonya? Sudah. 1, coba dipencet 1-nya mana? Dua. Kok nggak dengar suara pianonya, Adis? Hah? Nggak kedengeran tak? Di sana bunyi ya? Oh, kok nggak masuk ya suaranya? Oh iya, aku pakai headset. Nah, ya iya, nggak kerekot ininya. Coba lagi 1. Wah, nggak bunyi Adis, nggak kedengeran di sini. Oke lah, sip, mantap. Nanti biar Mister lihat langsung di itunya aja, di project websitenya si Adis. Apakah nanti
bunyinya seperti apa. Oke, thank you Adis. Wah, sekarang udah ini nih. Udah buat ide sendiri. Jangan lupa di-submit, di-save ya. Oke, next Matthew. Silakan Matthew. Oke, nah, oke, coba diceritakan dulu nih. Wih, ramenya. Ini ada suasana di malam hari di Oke. kota. Oke, good. Yuk, sekarang di play. Rame. Oke. Jadi semuanya langsung ngomong gitu ya, ngobrol bercakap-cakap gitu ya, Matthew. Iya, Mister. Oke, nice, mantap. Terus untuk eventnya, event selain tombol hijau apa nih? Gak ada. Nah, coba ditambahkan. Misalnya nih, kalau saran dari Mister ya, misalnya nih, ketika nanti dipencet tombol 1, nanti burungnya itu terbang ke atas, bergerak ke atas, atau burungnya membesar, mengecil. Boleh tuh, nggak apa-apa. Kayak animasi bintang tadi, masih ingat? Kita gunakan forever, ya kan? Forevernya 10 kali sama forever yang membesar 10 kali, forever yang mengecil 10 kali. Udah. Nanti ada animasinya. Jadi ketika tombol 1 ditekan, nanti si burung itu kayak membesar, mengecil, membesar, mengecil. Gitu juga boleh. Jadi nanti juga mengaplikasikan terkait dengan event tombol. Nanti satu lagi misalnya yang diklik. Nah, coba diklik, idenya apa? Ada nggak suara-suara di sini? Misalnya si es krim itu ada memunculkan suara nggak? Nanti bisa di play sound. Jadi ketika si es krim truk es krim bukan itu ya? Bukan. Itu truk apa ya? Oh, truk makanan ya, pizza ya. Wah, misalnya nanti diklik muncul suara-suara sound kayak tadi. Nah, jadi pakai yang when the sprite click. Nah, jadi semua event dapat tuh. Oh, gitu ya. Ini Coba Mister, ini. Ya, benar. When bukan, itu I receive message. Satunya lagi. When sebentar, Mister jadinya blur. Tuh yang di atas nih, di bawahnya when space ada when the sprite click ke atas. Nah, itu dia. Sip. Nah, jadi ketika diklik nanti misalnya munculin suara apa gitu. Itu when bendera hijaunya hilangin aja. Yep, kan nggak ada yang diinisiasi kan. Nah, misalnya pakai sound. Mana sound? Palette sound itu. Sebelah kiri, di bawahnya looks, ada sound kan. Warna ungu. Nah, coba. Nah, itu play sound until done. Ditaruh di bagian bawahnya. Play sound, carve room itu. Play sound, carve room until done. Oke. Nah, coba dicari. Ada suara-suara yang lain nggak? Ada clown, hong, carhon. Nah, terserah yang mana. Jadi nanti muncul tuh suara-suara. Dipakai tiga-tiganya. Ada carhon, clown horn, sama carvroom. Jadi nanti ada 3 suara tuh yang akan berbunyi sekaligus. Kalau diklik. Jadi tambah lagi play sound-nya lagi, tambah lagi. Dibuat 3 kali. Diambil lagi. Nah, gitu maksudnya. Sip. Tambah lagi carhon, habis itu clown hong. Nah, semuanya sampai 3. Nah, gitu. Jadi ada variasinya nih. Jadi bener-bener rame nih suasana malamnya. Jadi ada suara-suara gitu kan. Atau bisa record sendiri suara Mateo sendiri. Suaranya gimana juga boleh. Nanti bisa dimainin. Iya, nanti dicoba. Kayak gitu ya Mateo ya. Nanti coba ditambahkan lagi ya biar lebih sempurna lagi. Iya, Mister. Oke, sip. Thank you Mateo. Oke, untuk yang lainnya berhubung waktunya juga sudah malam nih, udah 8.30. Kita cukupkan dulu ya.
Nanti coba disempurnakan lagi. Ntar Mister cek. Oh, Erlan sudah. Oke, satu lagi. Erlan. Oke, Erlan. Halo Erlan, ada di sana? Erlan kemana? Halo, Mister. Oke, sip. Coba di share screen. Gimana projectnya Erlan? Atau kalau ada yang udah juga nanti kita lihat dulu ya sebentar. Tadi Erlan oke. Armada juga oke. Sip. Kita lihat dulu. Erlan dulu, mana Erlan? Coba share screen dulu. Oke. Yuk, silakan dijelaskan dulu. Ini ceritanya mengenai apa, Erlan? Ada buah yang jatuh, terus mangkoknya harus mengambil buahnya. Oke, coba diklik. Oke. Ini digerakkan oleh Erlan? Iya, Mister. Oke, keren. Oke, mantap. Ini suaranya nge-record sendiri ya? Suara gitu. Enggak. Oh, ada langsung disediain di ini ya, Enggak, Mister. Di scratch-nya. Oke, nice. Wah, iya. ini sebenarnya nice banget lah Erlan ya. Ini sebenarnya materi game itu setelah ini ya Erlan. Tapi mantap banget, udah dapat seperti ini. Sudah pakai conditional if ya. Oke, nice. Udah tahu variabel belum, Erlan? Sudah, Mister. Sudah. Oke. Kalau Mister boleh menyarankan, buat variabel skor, tentukan kapan kita menang, kapan kita kalah. Misalnya, saat Erlan berhasil Sudah menang. saya buat tadi, Mister, tapi gagal. Sudah dibuat ya? Oke, nanti coba deh Mister lihat ini. Coba lihat variabelnya. Skor, oke. Gagalnya kenapa? Enggak namanya. Kalau mau nambah, gunakan itu. Tulisannya apa sih itu? Oh ya, gunakan change score by 1 pada saat berhasil menangkap si buah. Bagian mana yang berhasil menangkap si buah? Bagian mana yang berhasil menangkap si buah? Yang punya Erlan ini, bagian mana yang berhasil menangkap si buahnya? Yang ini, Mister. Nah, ya, touching ball ya. Nah, tambahkan 1 di bagian bawah situ. Jadi nanti forever-nya itu di bagian if-nya, di dalam if-nya itu ada change score by 1. Nah, betul sekali. Yes. Kemudian skornya dimunculin. Diklik checklist. Sudah? Nah, terus inisiasi skor. Saat dimulai pertama, skor itu nilainya 0, betul? Maka perlu diinisiasi set score to 0 di bagian bendera hijau. Terserah mau pakai bendera hijau yang sebelah kiri atau sebelah kanan, nggak ada masalah. Yang penting di bawah bendera hijau. Yes. Nah, sekarang coba di play lagi. Nambah nggak? Tapi nanti yang apple juga ditambah change ya. Oke, sip. Apple sama banananya ditambah. Oh, skornya satu aja. Skornya 1 aja, Erlan. Di apple aja atau di banana aja yang set skornya. Tuh, dapat ya? Tuh, kan apa? Wah, mantap nih udah buat diem jadinya. Terlalu cepat ini. Oke, tapi nggak apa, nice, mantap banget. Nah, saat si buah itu jatuh, nggak berhasil ditangkap oleh Erlan, skornya harus minus Erlan. Sekarang Mister kasih tantangan seperti itu. Nanti aja dikerjakannya setelah ini aja, oke? Dapat Erlan? Halo? Oke.
Oke ya Erlan ya. Mana Erlannya? Menghilang Erlannya. Disconnect kah? Baik, Mister. Oke, nice. Sip. Satu aja itu tantangannya, kalau dia nggak berhasil ditangkap oleh Erlan, dia jatuh ke bawah, maka harus skornya -1. Oke, nice. Thank you Erlan. Tadi Armada. Oke, Armada. Gimana, yuk coba. Oke, Jasra sebentar ya. Xavier sudah. Oke. Mantap nih. Ternyata pada sudah semua ya. Oke. Jasra, sorry. Armada dulu. Gimana Armada? Silakan. Di share screen. Untuk yang lain kita lihat dulu ya prestasi teman-temannya dulu ya. Oke, Armada gimana? Mister tunggu share screen-nya. Belum muncul. Pindah ke bagian project-nya ya. Untuk Jasra, Javier tunggu dulu ya. Kita ke Armada dulu. Gimana Armada bisa? Wah. Oke, sip. Coba Armada. Dijelaskan dulu ya Armada, itu mengenai apa ceritanya? Ceritanya ini mengenai Ebi suka gambar dan bermain gitar. Oke. Sekarang coba di go. Coba diklik. Oke. Ada efek suaranya ya. Oke, terus untuk bunganya ngapain tuh? Kalau klik bunganya apa? Bisa tumbuh besar atau kecil. Oke, nice. Oke. Mantap. Oke, ada lagi? Udah ya? Oke, nice. Armada mantap. Untuk yang masukkan Mister paling itu tadi untuk mengaktifkan si bunga sama akuarium pakai klik ya? Ada yang pakai tombol nggak? Halo? Ada yang pakai tombol? Oh, pakai angka. Oke, nice. Armada, thank you. Nanti Mister coba cek lagi. Sekarang lanjut ke Jasra. Sorry. Oh iya, betul. Jasra. Gimana Jasra? Yuk, share screen-nya. Silakan di share screen. Habis itu ke Javier. Halo? Oke, gimana Jasra? Ceritakan dulu. Di sini Ebi menceritakan tentang dia dan anjingnya dan adiknya. Oke, seru nih kayaknya di kamar ya. Ramai banget tuh. Oke, lanjut. Di full screen ya. Jasra biar terlihat jelas. Full screen-nya itu ada di tombol sebelah kanan di bawahnya save. Ada tombol kecil kayak tanda itu. Di atas, di bagian atas. Bukan. Coba lihat di bagian Mister ya. Mister, Ya. saya izin keluar dulu ya. Siapa ini? Matthew. Oh, Matthew. Oke, Matthew tadi udah presentasi ya? Sudah. Oh, ya sudah. Soalnya ada acara. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Atau mau pergi. Siap. Makasih ya Matthew.
Maaf ya Iya, jadi Mister. terlambat nih. Iya. Oke, goodbye. See you next week, Matthew. Dadah, Mister. Iya, bye. Oke, langsung aja nggak apa-apa, Jestra. Coba diklik, di play. Yuk, coba. Mana hasilnya? Wah, seru nih kayaknya di kamar nih. Oke. I am IB. Terus saya kelas 9 SMP. Oke. Saya juga memelihara 2 anak anjing. Mimi, Milo. Wah, anjingnya kakak adik ya. Oke, punya adik juga. Main baletnya di atas kasur ini, Jesra. Oke, bagus. Terus tombol event yang lain ada nggak? Tombol klik atau tombol event belum? Belum. Nah, coba nanti saran dari Mister nih, udah oke, percakapannya juga nggak overlap, udah mantep animasinya. Cuman coba tambahkan di bagian event, klik sama tombol ya. Misalnya tombol 1 dipencet, nanti si anjingnya misalnya berbunyi, whoop, gitu. Atau pada saat tombol 2, adiknya Jesra itu yang balerina diklik, nanti dia pindah kostum, menari jadinya. Nah itu coba ya dibuat dua event. Jadi nanti eventnya nggak cuma bendera hijau saja, ada saat tombol diklik sama mouse yang diklik. Oke, paham di situ Jesra? Paham. Oke, good, nice. Nanti disempurnakan lagi ya Jesra ya. Oke, next. Javier, makasih ya Jesra. Iya, sama-sama, Oke. Mister. Sip. Javier, gimana Javier? Halo? Halo Javier? Apakah masih di sana? Halo? Halo Javier? Javier? Masih nggak ngerti. Oh, yang tugasnya ya. Nah, ini tadi kata Javier sudah apa ini? Sudah kenapa? Oke, kalau gitu ini kayak juga sudah malam. Kita coba cukupkan dulu ya untuk teman-teman yang lain. Mungkin disempurnakan dulu projectnya. Nanti biar Mister komen pada saat di projectnya. Kalau misalnya ada yang kurang, ada yang perlu disempurnakan. Jadi nanti disempurnakan dulu. Untuk Javier, coba dipelajari lagi di bagian contoh-contoh soalnya. Bagaimana cara membuat event dan sebagainya. Nanti coba diaplikasikan yang paling mudah dulu. Misalnya ngobrol dulu. Nah, nanti coba dibuat obrolannya. Mantap Erlan. Oke Erlan, nanti Mister cek aja ya di luar kelas. Keren Erlan ya. Oke, nanti untuk yang teman-teman yang lain coba disempurnakan lagi. Nah, seperti yang dilakukan oleh Erlan ini barusan, udah langsung mencoba menyempurnakan. Yang lain-lainnya juga sama. Nanti akan Mister cek di bagian M1L5-nya, akan coba Mister komen apa yang perlu ditambahkan, apa yang sudah oke, apa yang perlu diperbaiki lagi supaya jadi makin sempurna. Oke, untuk sementara dicukupkan dulu ya. Mister mau wrap up dulu sebentar. Jadi kita sekarang sudah buat project sendiri. Projectnya ada yang sampai buat game, buat animasi, ada yang buat percakapan dan sebagainya. Nanti tolong pada saat selanjutnya coba dieksplorasi lagi ya. Nanti akan Mister coba komenin. Siapa tahu nanti bisa menambah lagi kreativitas adik-adik semuanya. Jadi makin bagus untuk penerapan di Scratch Code-nya. Kemudian yang kedua, si projectnya juga makin interaktif.
Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu ya untuk malam hari ini. Mohon maaf ini udah mau sampai jam 9. Nggak berasa karena lagi seru banget nih kayaknya. Masih nggak ngerti gimana. Memang nggak bisa dikeluarkan codingnya, Javier. Untuk contoh itu nggak bisa mengeluarkan codingan. Makanya contoh itu sebenarnya untuk melatih kita menciptakan coding-coding yang sekiranya mirip seperti yang dicontohkan. Jadi gitu konsepnya, Javier. Contoh yang ada di course, sekali lagi Mister mau sampaikan, itu hanya contoh yang kita harus buat sendiri codingannya. Jadi tadi yang Mister buat di codingan Mister tadi itu, Mister mencoba untuk melihat apa yang ditampilkan di contoh. Makanya tadi Mister bilang, pahami dulu algoritmanya, pahami dulu alurnya, baru nanti di coding. Awalnya susun dulu karakternya, semuanya backdropnya disusun dulu, seperti yang tadi Mister sampaikan step by stepnya. Kalau sudah, baru nanti Javier bisa catat. Kalau masih agak susah untuk membayangkan, bisa dicatat dengan perencanaan tadi. Makanya tadi Mister perencanaan itu bilang penting sebenarnya. Makanya dicatat, dia ngomong apa aja, nanti dicatat, habis itu dimasukkan ke dalam skripnya. Apa yang dia menggunakan komen say atau komen wait dan sebagainya. Gitu ya. Untuk Javier dan teman-teman yang lain, boleh coret-coret dulu di buku, baru itu setelah itu baru dimasukkan ke dalam skrip. Yang penting paham dulu algoritmanya. Jangan langsung tembak kalau maksudnya langsung ngoding, karena itu sebenarnya bukan best practice yang baik. Praktis yang paling baik adalah merencanakan dulu, baru nanti disampaikan di dalam codingannya. Oke, begitu dulu ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Mohon maaf udah sampai jam 9 nih, waktunya buat istirahat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Saya cukupkan sekian, Mister cukupkan sekian. Semoga nanti bisa lebih menyempurnakan lagi. Besok atau lusa Mister mau cek lagi hasilnya. Oke? Terima kasih udah bergabung belajar bersama Mister. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Goodbye, Miss. Ya. Bye, sir. Goodbye. Bye, sir. Bye. Oke, nice Javia. Coba dulu ya Javia ya. Goodbye.